Seringan. Iya. Nah, kalau kita mau balik sedikit ya, masih ada hubungannya sih sebenarnya dengan pandemi ada donasi bantuan bagi para nakes serta masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satunya ada program bagi-bagi vitamin gratis. Betul ya, Pak Rian? Nah, betul. Enesis Group ini bisa kita sebutnya seize the moment dengan mengubah tantangan dan struggle itu tadi justru jadi kesempatan untuk berbagi. Ya, kita mungkin judulnya begini ya, kita ngelihat perusahaan-perusahaan swasta seperti Enesis Group ini, kita lihat responsibel juga untuk berusaha sama-sama kita semua keluar dari pandemi ini. Dan ini bukan cuma tugas pemerintah aja. Jadi setiap lapisan masyarakat, setiap function itu punya tugasnya masing-masing. YouTuber seperti Mas Ded juga punya tugasnya ya untuk memberikan edukasi seperti itu. Jadi itu mungkin judul utamanya. Jadi kita sudah banyak partnership dengan lembaga instansi seperti gugus tugas COVID, Wisma Atlet, rumah sakit rujukan COVID, kita berikan bantuan. Tapi itu menurut kita biasa ya. Program-program CSR itu biasa dan sudah banyak yang melakukan. Nah, ini gimana nih caranya supaya kita step up untuk membuat inovasi yang baru. Nah, kita ini jadi sekarang satu-satunya brand suplemen atau vitamin lewat Ammonizer ini yang men-announce kalau Anda didiagnosa reaktif COVID, maka kita akan berikan ini gratis selama isolasi mandiri tersebut, selama 2 minggu tersebut. Kenapa? Karena ya salah satu yang kita harus jaga selama kita isolasi mandiri 2 minggu itu adalah ya bukan cuma nggak boleh keluar, tapi juga jaga daya tahan kita ya. Nah ini yang kita berikan gratis. Jadi silakan bagi teman-teman yang nonton di sini atau punya keluarga atau punya teman yang reaktif COVID dan sekarang lagi menjalani isolasi mandiri, silakan hubungin kita dan kita akan berikan ini gratis. Jadi bukan promosi, bukan apa, karena memang kita punya sincere effort ya untuk supaya teman-teman yang sekarang menjalani isolasi mandiri tidak berasa ditinggalin ya. Kita banyak banget dapat testimonial dari orang-orang, termasuk orang-orang kantor kita sendiri ya. Kalau terjangkit COVID itu ibaratnya seperti kayak zaman dulu itu sakit kusta. Sakit kusta itu nggak ada yang mau dekat ya. Nggak ada yang mau dekat, terus ibaratnya di rumah sendirinya itu seperti kayak mau diusir gitu, cari rumah sakit nggak dapat, boro-boro cari rumah sakit ya, mau cari dokter, mau cari obat aja nggak ada gitu loh. Jadi kayak bener-bener lost child gitu loh, anak ayam kehilangan induk. Nah ini kita pengen menyemangati mereka semua, karena makin lama makin banyak ya kita lihat datanya ya, yang terjangkit COVID ini. Ini this is not the end of the world. Dengan penanganan yang bagus, dengan tetap di rumah dan jaga kesehatan, itu we can get out of this. Dan syukur-syukur nanti kita semua masyarakat Indonesia bisa keluar dari pandemi ini secepat mungkin. Itu tujuan. Amin. Pak Rian, tapi ke depan kampanyenya apa lagi nih Pak yang mau dilakukan? Mungkin ada upaya dan kampanye lagi yang long term akan dilakukan karena pandemi ini juga kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Adakah ya, satu lagi kampanye kita yang kita udah mulai dari awal Desember kemarin ya, itu namanya #EnesisSafeTravel. Nah ini salah satu juga yang kita lihat kan orang sudah lama ya PSBB ya. Jadi artinya sooner or later pasti orang harus travel kembali ya. Nggak bisa di rumah terus selama setahun nggak keluar-keluar kan. Mesti ada yang kerja, cari makan, ada yang mesti aktivitas segala macam. Ada yang pulang kampung juga yang sudah tertunda gitu ya. Nah artinya banyak sekali yang menggunakan public transportation. Makanya kita luncurkan kampanye ini, Enesis Safe Travel. Jadi bentuknya adalah kita kerjasama dengan semua yang ada di public transportation, misalnya Angkasa Pura, yaitu yang artinya yang pemilik dari airport ya di Jakarta dan di kota-kota lain. Terus kemudian airline seperti Citylink dan juga ada public transportation darat seperti Transjakarta, Kereta Komuter Indonesia, dalam bentuk edukasi tentang pentingnya 3M dan juga memberikan kita bilangnya healthy kit ya. Jadi isinya produk-produk kita berikan gratis dengan Damri juga. Dan yang paling akhir ini baru aja kita dapat persetujuannya beberapa hari yang lalu itu dengan Garuda. Jadi nanti akan ada partnership-nya dengan Garuda. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk memberikan kalau memang harus travel, nah itu tetap kita bisa menjaga kesehatan kita juga bisa mematuhi protokol dari pemerintah. Nah, itu pun akan baik-baik aja, walaupun harus travel. Very good move. Thank you, Pak Rian. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mau langsung aku bacakan saja ya, Pak Rian dan Mas Dedi. Yang pertama dari
ini aku gimana ya bacanya? @byuc. Maaf kalau salah sebut, @byuc untuk Mas Dedi. Pertanyaannya Mas Dedi, 10 tahun ke depan ingin dilihat atau diingat sebagai atau seperti apa katanya Mas? Sederhana jawabnya, tergantung keadaan 10 tahun ke depan, Mbak. Karena karena Mas Riannya langsung, karena saya belajar di pandemi ini satu hal, bahwa everything can come in sudden, yang kita nggak pernah tahu. Yeah. Jadi kalau saya bilang saya 10 tahun ke depan mau seperti ini, agak-agak ngeri. Saya malah berpikir mungkin 5 tahun lagi kalau nggak pandemi, aliens turun, Mbak. Mas Ded. Seriously Mas Dedi, I mean, mungkin ingin diingat atau dikenal sebagai figur seperti apa? Tadi kan Mas Dedi bilang salah satu kuncinya persisten gitu ya. Apakah Mas Dedi juga pengen maksudnya orang tuh jadikan figur Deddy Corbuzier ini sebagai, oh well, gue belajar dari dia bahwa gue kudu persistence, or I mean something like that, Mas Dedi? Ya udah, saya jawab gini aja lah. Jadi contoh public figure gitu aja. Karena saya tahu juga saya nggak sempurna gitu ya. Tapi at least saya masih berusaha sampai detik ini untuk menjalankan sesuatu yang saya idealiskan gitu. Dan banyak orang yang menjalankan hal seperti itu. Jadi kalau mau diingatnya sebagai apa? Sebagai Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier itu brand. Iya, oke. @byuc, maaf kalau aku salah sebutnya, itu tadi jawabannya Mas Dedi. So, semoga menjawab seperti biasa.